Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, tentunya bersama Ibu Anggun. Sudah siap? Mari kita tonton videonya. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengenal jenis-jenis pecahan. Terdapat 4 jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat yaitu pecahan persen. Perhatikan pecahan berikut ini. Terdapat pecahan 1/2. Angka 1 itu disebut sebagai pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Nah, pecahan ini merupakan jenis pecahan biasa. Selanjutnya, coba perhatikan pecahan berikut ini. 2/1/2. Pecahan ini merupakan pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan desimal adalah bilangan yang ditulis dengan tanda koma. Coba perhatikan contoh berikut ini. 2/10 atau 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Selanjutnya 4/100 sama dengan 0,04. Dan yang terakhir 13/1000 sama dengan 0,013. Selanjutnya yaitu persen. Perhatikan pecahan berikut ini. 3/100. Penyebutnya yaitu 100. Nah, artinya pecahan yang mempunyai penyebut 100 atau pecahan per 100 itu disebut persen. Pecahan 3/100 juga dikatakan 3%. Untuk penulisan tanda persen dapat dilihat pada layar. Nah, kita telah belajar mengenai jenis-jenis pecahan. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, lalu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, juga mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal, dan mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. Sekarang coba perhatikan pecahan berikut ini. 5/4 kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, 5/4 ini merupakan pecahan biasa. Sehingga untuk penyelesaiannya, di sini Ibu akan menggunakan bagi kurung. Nah, ada yang masih ingat caranya seperti apa? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Untuk bagi kurung ini, pembilangnya kita simpan di dalam kurung. Nah, sedangkan untuk penyebutnya kita simpan di luar. Selanjutnya, 5 dibagi 4. Sama dengan berapa ya? Ya, 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Dikurangi
5 kurangi 4 berapa? Iya, 1. Nah, sudah cukup sampai situ. Sehingga kita bisa langsung ubah ke pecahan campuran. Untuk hasilnya atau yang di atas itu 1 kita simpan sebagai bilangan bulat yang di depan. Nah, untuk sisanya 1 juga itu kita simpan sebagai pembilang. Sedangkan untuk angka 4 atau untuk pembaginya itu kita simpan sebagai penyebut. Nah, coba perhatikan. Ya, diingat ya, jangan sampai terbalik. Oke, jadi hasilnya yaitu 1/4. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, dan sekarang kita akan mengubah 21/3 ke pecahan biasa. Untuk penyelesaiannya, oke, kita tulis lagi ya, 21/3 sama dengan. Nah, untuk pembilang kita kalikan bilangan bulat yang di depan dikali dengan penyebut. 2 dikali 3. Ya, lalu ditambah 1. Ditambah dengan pembilang ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk penyebut itu tetap. Penyebutnya kita tulis lagi 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengoperasikannya. 2 dikali 3 ditambah 1. Ya, hasilnya 7/3. Selanjutnya kita akan belajar merubah pecahan ke bentuk persen. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. 3/2 kita akan ubah ke bentuk persen. Untuk mengubahnya, cara pertama itu kalian harus mengubah dulu penyebutnya. Kita akan ubah penyebutnya menjadi per 100. Ingat, karena persen itu per 100. Ya, jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Oke, pintar. 2 dikali 50. Nah, apabila penyebutnya dikalikan 50, maka pembilangnya juga harus dikali 50. Sehingga 3 dikali 50 sama dengan, ya, 150. Sehingga hasilnya yaitu 150/100 atau 150%. Sekarang kita akan mengubah pecahan ke bentuk desimal. Kita akan mengubah 3/2 ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah ke bentuk desimal, pertama kita harus mengubah dulu penyebutnya. Kita ubah penyebutnya dengan 10 atau per 10. Nah, coba perhatikan. 2 dikali berapa hasilnya 10? Iya, dikali 5. Apabila penyebutnya dikali 5, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Nah, sehingga 3 dikali 5 yaitu, ya, 15. Selanjutnya 15 dibagi 10, hasilnya yaitu 1,5. Sekarang kita akan mempelajari cara merubah persen ke pecahan biasa. Kita akan ubah 40% ke pecahan biasa. Ingat ya, persen itu berarti per 100. Jadi 40% adalah 40/100. Nah, sampai sini 40% sudah kita ubah ke pecahan biasa. Akan tetapi kita akan menyederhanakannya karena masih bisa disederhanakan. Sehingga kita bagi 2 ya. 40 bagi 2 per 100 dibagi 2.
pembilang dan penyebutnya kita sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Sehingga hasilnya 20/50. Masih bisa disederhanakan lagi ya. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan 2. Sehingga hasilnya yaitu 20 dibagi 2 iya 10 per 50 dibagi 2 25. Masih bisa dibagi lagi tidak? Iya masih ya. Kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan 5. Oke, sehingga hasilnya yaitu iya 2/5. Sampai sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, jadi hasilnya yaitu 2/5. Kita akan mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Dan sekarang kita akan mengubah 0,25 ke pecahan biasa. Oke, kita tulis lagi ya. 0,25 sama dengan pecahan 25/100. Selanjutnya 25/100 ini kita akan sederhanakan. Masing-masing atau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 25. Sehingga 25 dibagi 25 berapa? Ya, 1/10 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga hasilnya 1/4. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar menentukan persentase dari kualitas tertentu. Sekarang coba kalian perhatikan gambar apel di layar ini. Perhatikan gambar apel yang diberi tanda warna merah. Apel yang diberi tanda warna merah itu menunjukkan 1/2 dari 12. Sehingga dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 1/2 dari 12 apel sama dengan 6 apel, atau 1/2 dari 12 sama dengan 6. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. 20% dari 15 adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita akan mengubah 20% ke pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu. Sehingga ingat 20% itu pasti 20/100. Selanjutnya kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya kita bagi 20. Jadi hasilnya yaitu 1/5. Nah, setelah diubah ke pecahan, selanjutnya kita kalikan 1/5 kita kalikan dengan 15. Nah, untuk perkaliannya kita menggunakan perkalian biasa. 1/5 dikali 15. 15 itu bisa juga disebut sebagai 15/1 ya. Jadi untuk pembilangnya 1 dikali 15/5. Tetap ya, tidak dikali 15. Sehingga hasilnya yaitu 15/5. Jadi iya 3. Perhatikan pecahan berikut ini. Pecahan 3/5
dapat diartikan sebagai pembagian 3 dibagi 5. Nah, untuk mengubah pecahan 3/5 untuk menjadi pecahan desimal, kalian dapat melakukan dengan cara pembagian dalam kurung. Coba perhatikan, angka 3 atau pembilang kita simpan di dalam kurung, sedangkan untuk penyebutnya kita simpan di luar kurung. 3 dibagi 5 tidak bisa, jadi kita akan pinjam dulu atau tambahkan 0 menjadi 30. Nah, apabila ditambahkan 0, maka untuk di atas hasilnya itu kita harus tambahkan 0, nah, selanjutnya 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Sehingga pecahan desimal dari 3/5 yaitu 0,6. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kebun milik Pak Hasan luasnya 50 meter persegi. Sebanyak 20 meter persegi ditanami singkong dan sisanya ditanami jagung. Berapa persenkah luas tanah yang ditanami singkong dan luas tanah yang ditanami jagung? Untuk penyelesaiannya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui luas kebun milik Pak Hasan 50 meter persegi. Lalu sebanyak 20 meter persegi ditanami singkong, berarti singkong sama dengan 20 meter persegi. Dan sisanya ditanami jagung. Artinya 50 meter persegi dikurangi 20 meter persegi, yaitu 30 meter persegi. Nah, selanjutnya apabila diketahui sudah ditulis, maka kita tulis ditanyakan. Jadi yang ditanyakannya itu apa? Ya, yang ditanyakannya berapa persenkah luas tanah yang ditanami singkong dan luas tanah yang ditanami jagung. Oke, langsung jawab. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kita akan mencari berapa persen luas tanah yang ditanami singkong. Nah, kita lihat diketahui itu singkong luasnya 20 meter persegi. Artinya 20 meter per 50. Sama dengan, nah langkah pertama karena ditanyakannya persen, jadi kita harus merubah penyebutnya menjadi 100. Sehingga 50 dikali berapa hasilnya 100? Ya, 50 dikali 2. Apabila penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya 40/100 atau 40%. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita cari berapa persen luas tanah yang ditanami jagung. Kita lihat jagung itu luas tanahnya 30 meter persegi per 50. Untuk caranya sama seperti mencari persen luas tanah singkong. Nah, kita akan mengubah dulu penyebutnya menjadi 100. 50 dikali berapa hasilnya 100? Ya, 50 dikali 2. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. Sehingga 60/100 atau 60%. Jadi
Luas tanah yang ditanami singkong adalah 40%, sedangkan jagung 60%. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Tetap semangat dan jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.